Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaina Zahra dari KM 4907. Di sini saya akan membahas tentang fenomena komunikasi antar budaya. Nah, di era digital ini, media sosial memungkinkan media sosial tuh udah gampang untuk digunakan untuk mengenal budaya dari berbagai negara dengan lebih mudah. Nah, salah satu konten kreator Indonesia yang aktif memperkenalkan budaya dan juga culture dunia luar itu adalah kontennya Ria SW. Melalui konten travel vlog dan eksplorasi kuliner yang dibuatnya, Ria tidak hanya menampilkan berbagai makanan khas dari berbagai negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunikasi antar budaya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saat berinteraksi dengan masyarakat lokal, mencoba makanan tradisional, maupun mempelajari kebiasaan makanan yang berbeda. Bahkan kadang Ria SW tuh juga sering mengikuti kebiasaan budaya atau adat yang ada di negara tersebut. Nah, Ria itu menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya yang baru. Nah, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan 3 konsep komunikasi antar budaya, yaitu Communication Accommodation Theory atau yang sering disebut dengan CAT, terus Anxiety and Uncertainty Management Theory atau AUM, dan yang terakhir itu Intercultural Competence. Nah, tadi kan udah aku sebutin 3 teori yang bakal aku gunain untuk membahas fenomena ini. Yang pertama itu kan ada Communication Accommodation Theory atau yang sering disebut dengan CAT, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menyesuaikan cara bicara, bahasa, maupun perilaku komunikasinya agar lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua itu Anxiety and Uncertainty Management Theory atau AUM. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mengelola rasa cemas dan ketidakpastian ketika menghadapi lingkungan budaya yang baru. Yang ketiga itu ada Intercultural Competence, yang dimana teori ini tuh menjelaskan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan individu yang memiliki latar budaya yang berbeda. Nah, ketiga konsep tersebut atau ketiga teori tersebut digunakan aku gunain untuk menganalisis bagaimana Ria SW berinteraksi dengan masyarakat lokal dalam berbagai konten perjalanannya dan eksplorasi kuliner. Teori yang pertama terlihat dalam konten Ria SW adalah Communication Accommodation Theory. Saat mengunjungi berbagai negara, Ria SW itu sering melakukan akomodasi bahasa dengan menyesuaikan cara komunikasinya kepada masyarakat lokal. Dia itu emang lebih sering menggunakan bahasa Inggris, tetapi juga dia sering menggunakan bahasa-bahasa basic di negara tersebut, kayak misalkan sekedar menyapa atau kayak terima kasih atau kayak nanya berapa harganya, tapi dalam bahasa mereka. Nah, RSW juga berbicaranya dengan jelas serta memanfaatkan ekspresi wajah dan gestur untuk membantu penyampaian pesannya. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk convergence, yaitu dimana usaha untuk mendekatkan gaya komunikasi dengan lawan bicara agar tercipta pemahaman yang baik. Nah, melalui akomodasi bahasa yang dilakukan, Ria mampu membangun interaksi yang lebih nyaman dan efektif meskipun terdapat perbedaan bahasa maupun budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyesuaikan komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam komunikasi antar budaya. Ini yang bikin aku penasaran, pengen cobain banget sih. Gak ngerti rasanya bakalan kayak gimana, tapi kalau lihat di K-drama gitu kayaknya sih enak. Ini sosis darah sapi. Teori berikutnya itu adalah Anxiety Uncertainty Management Theory. Ketika berada di lingkungan budaya yang baru, seseorang umumnya pasti kayak
merasa cemas atau kayak gelisah karena takut kesusahan untuk membeli sesuatu, atau kayak untuk membeli sekedar makan aja takut kan, karena kita takut miskom atau kayak mereka nggak ngerti apa yang kita omongin gitu kan. Nah, situasi itu juga dapat terlihat ketika Ria mencoba makanan khas yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kayak dia belum pernah menemukan makanan Indonesia ataupun negara lain. Karena dia menemukan sesuatu yang unik atau yang baru, dia itu justru memperlihatkan, jadi dia itu nunjukin rasa ingin tahu yang tinggi. Ia aktif bertanya kepada masyarakat lokal mengenai bahan makanan, cara memasak, hingga makna budaya yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu, Ria juga berusaha mengikuti aturan dan tata cara makan yang berlaku di daerah setempat. Nah, sikap terbuka dan keinginan untuk belajar ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola kecemasan dan ketidakpastian ketika berhadapan dengan budaya yang baru. Selain melakukan akomodasi komunikasi dan mengelola ketidakpastian atau rasa cemas di berbagai negara, Ria juga menunjukkan kompetensi antar budaya atau intercultural competence. Dalam berbagai kontennya, Ria memperlihatkan rasa hormat terhadap budaya kuliner lokal. Ia mencoba makanan khas tanpa memberikan penilaian berdasarkan standar budayanya sendiri, serta menunjukkan ketertarikan untuk memahami kebiasaan masyarakat setempat. Nah, Ria juga itu berusaha mengikuti tata cara makan yang berlaku dan menghargai tradisi yang berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, sikap terbuka, rasa hormat, serta kemampuan beradaptasi yang ditunjukkan oleh Ria SW ini merupakan bentuk kompetensi antar budaya yang penting dalam membangun hubungan yang positif dengan individu dari latar budaya yang berbeda. Misalkan analisis atau fenomena yang tadi udah aku buat, jadi bisa disimpulkan bahwa konten travel, vlog, dan eksplorasi kuliner Ria SW ini tidak hanya memberikan informasi mengenai makanan dan destinasi wisata, tapi juga menunjukkan praktik komunikasi antar budaya secara nyata. Nah, melalui akomodasi bahasa, kemampuan mengelola ketidakpastian saat menghadapi budaya baru, dan serta sikap menghargai budaya kuliner lokal, Ria itu menunjukkan bagaimana komunikasi dapat menjadi jembatan untuk memahami keberagaman budaya. Dari fenomena ini, kita dapat melihat bahwa makanan tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan konsumsi, tetapi juga menjadi media untuk membangun hubungan sosial, memperluas wawasan budaya, dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif antar individu dari berbagai negara. Nah, sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.